Itu kita perlu diselesaikan bersama. Nah, yang kedua, gimana mengantisipasinya, menurut sekalian? Mengantisipasinya, saya harapkan, kami berharap bahwa setiap kali ada pencairan, ada porsi pajak yang harus dibayarkan. Misalnya kegiatan pengaspalan jalan, ya kan? Pengaspalan jalan nilainya adalah 1 miliar. Ada pajak yang dibayarkan, PPH 100 juta, PPN 150 juta, PPH 22, kan pasti Bapak detail kan, bagus sekali detail kan? Ya. Nah, atas total itu, begitu duitnya turun, kita izin ke Paku ini bayarin dulu ke KPP. Walaupun kegiatannya belum berlangsung ya, Paku bayarin dulu, supaya kita tenang. Nanti kalau misalnya ada lebih atau kurangnya, itu kemudian setelah pengerjaan proyeknya selesai, hitung rinci tuh. Oh ternyata ada yang kurang dibayar, tinggal nambahin sedikit. Oh ternyata lebih. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih, di kami ada istilahnya pemindah bukuan. Ya. Artinya kalau biayanya apa? Dibayarkan untuk jenis pajak yang lain. Misalnya ada membayar pajak apa? Oh saya masih punya deposit nih, istilahnya kan itu. Saya kemarin bayarnya 100 juta, padahal ternyata cuma 90 juta. Jadi saya punya deposit 10 juta. Gimana caranya? Bagus sekali bisa ke KPP, Pak, saya mau memindah bukan yang 10 juta ini ke pajak lain. Karena ya kita tahu sendiri kan di lapangan, begitu dunia turun semua, mulai pembangunan, ada juga kebanyakan bagus sekali penjaga di desa-desa bukan yang nilai pajaknya enggak, tapi begitu proyeknya mau selesai duitnya kurang. Tanya ke bendahara, ya kan, bendahara desa, masih ada duit enggak? Ada Pak, duit untuk bayar pajaknya ini. Ya sudah pakai dulu, nanti pencairan berikutnya diganti. Nah, pas pencairan berikutnya ternyata nggak ada sisa juga. Maksudnya baik, tapi bagi undang-undang itu sama aja dengan tindak pidana perpajakan. Itu paham ya? Jadi ketika Pak Insan saya nggak nilai berapa, iya kami paham maksudnya. Tapi bahasa undang-undang tidak paham untuk itu. Karena bahasa undang-undangnya setiap pajak yang tidak disetorkan sudah dipungut tapi tidak disetorkan, berarti kan diambil sendiri. Itu namanya tindak pidana perpajakan. Walaupun secara nyata Pak itu sebenarnya ini yang rugi siapa? Yang rugi baru sekalian. Karena yang akan dikejar-kejar adalah perangkat desanya, seperti itu. Maka ya tadi jangan sampai kita salah langkah. Maksudnya baik untuk kepentingan bersama, tapi diri sendiri yang terkorbankan. Seperti itu. Nah, terus kalau nggak bisa gimana? Ya setiap kali sebenarnya di pajak itu, begitu Bapak selesai kegiatan, paling lambat bulan berikutnya itu harus sudah disetorkan pajaknya. PPN paling lambat 30 akhir bulan berikutnya. Kalau bulannya tanggal 31 ya 31. Kalau 30 ya 30 harus dibayarkan. PPH sebelum tanggal 10. PPH pasal 4 ayat 2 sebelum tanggal 15 ya. 10 juga ya, 10 lah. Nah, rata-rata seperti itu. Biar gak betul gimana? Proyek selesai, seminggu setelahnya bayar maksimal itu. Bayar pajaknya. Dan dihitung pajaknya berapa? Bayar. Jangan takut salah bayar. Karena apa? Salah bayar uangnya tetap bisa dibalikan. Tetap bisa misalnya dipindah buka ke item-item yang benar. Saya harap kedepannya seperti itu bagus sekalian ya. Kemudian hari ini kami coba untuk mereview mengingat kembali ringkasan kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkin bisa dikenakan ketika ibu sekalian melakukan kegiatan. Ya, misalnya bingung Pak ini kena pasal berapa sih? Ini kena pajak apa sih? Ini PPH atau PPN segala macam. Mungkin kayak gitu ya. Secara umum saya katakan PPN intinya barang Pak, barang atau jasa. Ya kan? Kalau beli buku, beli barang kan, berarti barang nilainya di atas 2 juta, oh kena PPN. Terus kata beli buku, ada PPH-nya enggak? Ada PPH 22 misalnya seperti itu. Ketika dulu itu PPN atau PPH nih, PPN atau PPH. Ya, kalau PPH penghasilan yang diperoleh oleh si wajib pajak itu. Kalau PPN atas barang atau jasa yang digunakan. Gambarnya seperti itu. Mungkin nanti akan diperjelas oleh Mas Fadli dan Mbak Fikri. Saya kira itu aja pengantar dari saya. Mungkin dalam beberapa 1-2 bulan ke depan kami juga dari KPP akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban perpajakan selama 5 tahun terakhir.
Nanti mungkin narasumbernya dari kami dan juga dari aparat penegak hukum, supaya kita sama-sama melek terkait perpajakan dan juga aspek hukumnya. Jangan sampai banyak sekali, ya saya nggak tahu di Indramayu ya, saya sebelumnya di luar Jawa Pak, saya sebenarnya di Sulawesi, banyak sekali kepala desa yang ditangkap oleh APH karena penyalahgunaan dari desa. Mungkin dia ada yang menyalahgunakan, tapi mungkin juga mereka tidak paham cara mengelolanya. Seperti itu ya. Termasuk ada kerabat saya sendiri kepala desa seperti itu, ditangkap oleh aparat penegak hukum. Karena apa? Karena menyepelekan aspek administrasi dari itu. Udah pakai aja demi kepentingan umum, tapi ternyata menjalankan sendiri. Mungkin kami dan mohon juga ketika kami mengundang, kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa hadir ya. Karena ketika diundang di kami nggak akan nagih dulu Pak, nggak akan suruh bayar dengan itu juga ya. Kami cuma mengevaluasi, ini loh Pak, desa Bapak Ibu sekalian kondisi perpajakan seperti ini. Masa dari dana desa, ADD dan sebagainya senilai 5 miliar, masa pajaknya cuma 1 juta, kan nggak masuk akal. Emang nggak ada pembangunan di sana? Ada. Posyandu semua Pak. Ya? Buat posyandu semua. Buat apa? Posyandu. Ya kan ada, pasti ada dana yang untuk perbaikan jalan, pembelian barang, segala macam. Ya kan? Kalau mungkin tidak ada pembangunan, ya barangkali masyarakatnya akan protes kali ya. Saya nggak tahu sikap Pak protes apa nggak, Pak cuek-cuek saja ya. Orang kan banget kan kalau desa. Ya, itu betul sekali. Saya berbeda sini karena ya kita kan mitra ya. Saya sih menganggap Bapak Ibu saya mitra kami. Mitra kami dalam menyebut penerimaan pajak. Jadi kalau ada sesuatu hal yang Bapak Ibu tidak tahu, tolong tanya ke kami. Ya. Karena kami jumlah pegawai terbatas, maka kami juga tidak tahu apa kebutuhan Bapak sekalian. Misalnya tiba-tiba kami datang, Pak itu kan belum bayar, kan nggak ada kebutuhan kami gini-gini. Ya gimana kan gitu. Artinya kalau memang ada yang tidak tahu, telepon ke kami, terus minta Pak akhirnya siapa nih? Selalu komunikasi dengan akhirnya Pak. Kalau saya mau belanja ini pajaknya apa aja? Ini. Seperti itu sehingga bayarnya tepat, terus tidak ada sanksi administrasi. Mungkin diperjelas oleh Mas Fadil. Ada pertanyaan dulu terkait yang umum gini sebelum dijelaskan Mas Fadil apa nanti saja? Aman ya? Oke. Mas Fadil silahkan lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu ingin menjelaskan mengenai kewajiban Bapak Ibu sebagai pemerintah desa, dalam hal ini instansi pemerintah ya. Oke, sebelumnya nama saya Muhammad Fadil Rahman, saya merupakan asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Indramayu. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Dedi, bahwa di KPP itu tidak hanya mengawasi, tapi juga memberikan penyuluhan. Jadi sebelum diawasi, lebih baik Bapak Ibu bertanya dulu aja ke kami, ke penyuluh, bisa di helpdesk. Sudah ada yang pernah ke kantor pajak, ke helpdesk? Udah. Iya. Udah siap. Nanti kalau misalnya ada yang belum bisa ketemu saya, Mas Fitri, Mas Mino atau Mas Hendri. Oke. Untuk yang pertama kita akan mengenalkan terlebih dahulu apa sih kewajiban perpajakan Bapak Ibu. Oke, kewajiban perpajakan dimulai dari yang pertama adalah membuat buku foto, membuat kilir, bayar, merekam bukti bayar, dan melaporkan SPT masanya. Nah, kesemuanya itu sudah bisa dilakukan oleh Bapak Ibu melalui web atau secara online, yaitu melalui DJP online. Itu Bapak Ibu sudah punya akses ke akun DJP online-nya? Sudah ya, siap. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, mangga nanti tanyakan ke kami, karena kan saat ini Bapak Ibu tidak membawa laptopnya ya. Nah, nanti kalau misalkan itu mangga ke kantor aja, ketemu saya atau teman-teman penyuluh lainnya. Nah, selanjutnya untuk aspek perpajakan. Nah, transaksi-transaksi apa aja sih yang sering dilakukan di desa? Boleh saya tunjuk ke Bapak ini. Biasanya apa Pak? Pembelian material. Kenapa PPH Bapak? PH yang kita apa juga. Nah, ya siap, betul. Sudah tahu ya Bapak ya. Kemudian ada lagi transaksi-transaksi lain. Contohnya adalah yang setiap bulan kita terima. Apa itu?
gaji gaji ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk gaji akan dikenakan PPh pasal 21. Ingat kata kuncinya PPh pasal 21 adalah jasa yang diberikan oleh orang pribadi. Saya orang pribadi, Bapak orang pribadi, Ibu orang pribadi. Makanya katanya dipotong PPh pasal 21. Sekarang tarifnya berapa? Berapa? 6 5 Iya, salah semua. Ada aturan terbaru sekarang makanya TER, Bapak Ibu. Tarif efektif rata-rata. Di situ belum ada, makanya salah semua jawabannya. Jadi namanya TER itu kita lihat dulu PTKP-nya, Bapak Ibu menikah, anaknya berapa. Nah itu baru ditentukan tarifnya berapa. Bapak Ibu nggak usah pusing tarifnya berapa, semuanya ada di aplikasi akun DJP online itu. Makanya perlu Bapak Ibu untuk memiliki akses ke DJP online. Karena berbeda-beda, misalkan saya penghasilan 5 juta, Bapak 5 juta, tapi anak saya 1, anak Bapak 2. Nah itu TER-nya beda Pak. Saya bisa 1%, Bapak 2%. Gitu. TER namanya, tarif efektif rata-rata. TER ya bisa jadi. Itu memang PPh pasal 21. Nah apa lagi ya, yang nomor 3 deh, yang nomor 2 kan kalau di desa nggak ada PNS ya. Nah, itu PNS kita skip. Ke nomor 2, pembayaran penghasilan bersifat rutin kepada non PNS, seperti gaji. Bisa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah gajinya adalah honor ya, honor atas kegiatan. Langsung 5%, biasa 6% ya? 6. Oke, sekarang berubah lagi Bapak Ibu. Dengan adanya aturan pemadanan NIK dan NPWP, kebanyakan semuanya sudah 5%. Walaupun yang dikasih adalah KTP, tapi nomor KTP itu sekarang sudah menjadi NPWP. Makanya tarifnya sekarang hanya 5% untuk peserta kegiatan. Jadi mohon diingat ya. Kalau untuk peserta kegiatan tidak ada berapapun nilainya. Bukan, tidak ada nilai minimal tadi Bapak nanya. Misalkan saya cuma terima 300.000 dipotong pajak enggak? Kalau peserta kegiatan tetap dipotong. Kecuali tadi yang nomor 3, penghasilan yang bersifat rutin. Kalau penghasilan bersifat rutin tadi ada PTKP-nya. 4,5 satu bulannya yang paling rendah. Kalau masih di bawah 4,5 berarti harusnya 0% kan? Iya. Itu. Kecuali tadi ya peserta kegiatan yang nomor 4 nih pasal 21 kena 5% kalau sampai dengan 60 juta. Lanjut sebelum ke 22 saya langsung ke 23, PPh pasal 23. Bedanya apa dengan PPh pasal 21? Selain tarif ya, kalau tarif memang berbeda, tapi peruntukannya kalau untuk pasal 23 sama-sama untuk jasa Pak. Tapi yang mengerjakannya siapa? Dilihat. Kalau orang pribadi tadi kena 21. Kalau 23 yang mengerjakannya adalah badan. CV, PT, BUMDes, koperasi, yayasan. Pokoknya yang berbentuk badan kenanya PPh pasal 23. Yang sering terjadi di Indramayu itu adalah kesalahan waktu pembayaran atau pembayaran pajak untuk makan dan minum ya. Makan minum semuanya langsung kena 23. Umumnya begitu. Padahal harusnya dilihat dulu siapa sih pemberi jasanya. Apakah dia orang pribadi atau badan. Sebenarnya gitu. Kalau pribadi kenanya yang 21. Kalau badan katanya 23. Pajak daerah nanti nanyanya ke BPKD. Siap, iya benar 10% kan ya? Nah itu betul. Itu jangan sampai salah bayar ya. Kalau untuk pajak daerah jangan pakai dinding kita. Soalnya kita nggak ada mekanisme untuk pemindah bukuan tadi disebutkan pemindah bukuan ke pajak daerah nggak ada mekanisme itu. Jadi dipisahkan antara pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat tadi kalau kata Pak Didi setelah dana cair langsung setor aja nggak apa-apa. Itu bisa dipindah bukukan ke pembayaran pajak, misalkan ke 21, ke 23, PPN bisa. Itu. Yang penting aman dulu itu dana untuk pembayaran pajak, biar ke belakangnya nggak kena masalah. Itu. Untuk PPh pasal 23 juga tidak ada batas minimum. Misalkan beli makan minum 500.000, ada pajaknya. Berapa tadi? Tarifnya untuk PPh pasal 23
2%. Ya. Kemudian setelah jasa, sekarang kita balik dulu ke pembelian barang. Jasa udah 2123, ada konsumsi juga nanti, dan pembelian barang itu hanya satu, PPh pasal 22. Nanti PPN mengikuti, saya jelaskan. Untuk PPh pasal 22 dicek dulu nilai transaksinya berapa. Di atas 2 juta kan atau masih sampai dengan 2 juta. Kalau masih sampai dengan 2 juta tidak ada PPh pasal 22. Tapi kalau sudah di atas 2 juta dikenakan PPh pasal 22 plus PPN. Tadi kalau PPh itu mengikat pada si subjek, kalau PPN mengikat pada si objek. Gitu. Di atas 2 juta dan tidak dipecah nilainya. Pembelian material, ATK, kemudian apa lagi? Maksudnya dipecah tuh gimana Pak? Maksudnya dipecah tuh misalkan Bapak beli ATK nih, Ya, nah. dicicil gitu maksudnya. Dipecah tuh misalkan harusnya emang harganya 2.500.000, tapi saya minta 2 kupon, saya ngajarin 2 kwitansi, kwitansi A, kwitansi B, padahal mah satu transaksi sebenarnya mah. Gitu. Nanti untuk material juga bisa kayak gitu. Gak bisa, jangan dipecah. Kan boleh gitu lah, saya bisa cuma bertanya. Bertanya itu menjawab lagi pertanyaan. Ya, kan saya bertanya pada Bapak. Nanti Pak Deddy yang mengawasi. Tapi nanti saya ada pengalaman itu. Iya, nanti saya diceritakan Kan dulu. bertanya Pak. Iya, kalau Kau boleh syukur, nggak boleh jangan. PPh pasal 22. Sudah tadi tarifnya berapa? 1,5% ya. Tapi Bapak Ibu harap diingat apabila si pemberi jasa atau penjual punya suket itu bukan apa? Bukan suket itu surat keterangan dikenakan PP 55. Artinya si wajib pajak itu hanya bayar harusnya 0,5%. Ya, bingung nggak? Jadi defaultnya sih normalnya seperti ini. Tapi kalau misalkan ada penjual bilang, Pak saya punya suket PP 55, nah Bapak kenakan tarifnya semuanya rata 0,5%. Entah itu 21, 22, 23, 0,5%. Gitu ya. Tapi defaultnya ini tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya yang paling bawah adalah jasa konstruksi. Apa aja maksud jasa konstruksi tadi? Misalkan pembangunan jalan, jembatan, terus pembangunan kantor desa, kantor posyandu, itu kena PPh 4 ayat 2 final. Dan termasuk juga misalkan kayak sewa tanah, sewa bangunan, itu juga kena PPh pasal 4 ayat 2 final. Sama apabila di atas 2 juta ada PPN-nya. Untuk tarifnya, untuk yang konstruksi aja langsung ke bawah sebelah. Nah, karena itu berbeda-beda, silakan sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila hanya pekerjaan konstruksi saja tanpa ada konsultasi pengawasan, itu yang paling atas. Kalau dia punya kualifikasi kecil 1,75%. Kalau menengah atau besar 2,65%. Kalau nggak punya kualifikasi 4%. Nah, yang kedua, jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Apa maksudnya? Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan itu dilakukan semua oleh satu pihak itu, satu lawan transaksi, maka kenanya di sini. Kalau punya sertifikat badan usaha 2,65, kalau tidak bersertifikat 4. Selanjutnya apabila hanya konsultasi saja, kalau punya sertifikat 3,5, tidak bersertifikat 6%. Untuk sewa tanah dan atau bangunan 10%, hadiah undian 25%. Oke. Tidak perlu diapalkan sebenarnya tarif-tarif ini kalau Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi e-Bupot di DJP online. Gitu ya. Nah, kemudian saya mau menjelaskan mengenai kode jenis setoran, kode akun pajak dan kode jenis setoran, KAP dan KJS. Untuk PPh pasal 21 terlebih dahulu. Nah, ini kalau buat beli biasanya udah familiar ya dengan angka-angka ini. Untuk pasal 21, 4 satunya 3 kali, 21, 100 kebanyakan ini. Termasuk untuk pembayaran pajak peserta kegiatan, gaji kalau ada,
itu kena yang 100. Kalau 402 untuk PNS yang memiliki golongan tadi 3 atau 4. Kemudian disetor menggunakan NPWP instansi, artinya menggunakan NPWP desa. Kemudian PPh pasal 22, scroll ke bawah Pak, untuk belanja barang kata kuncinya. Nah, itu 4 satunya 3 kali, 22, PPh pasal 22, 9XX. Nah, XX ini tergantung dari sumber dana yang digunakan. Apakah dia dana APBN, APBD, atau APBDes. Kalau Bapak Ibu kan pemerintahan desa, jadi pakainya yang 411 930 belakangnya. Untuk PPh pasal 22 dan PPN ini biasanya. Jadi langsung aja 930 baru nggak dibaca yang dana desa. Gitu. Coba ke samping lagi. Nah berbeda kalau untuk pasal 23 makan minum tadi itu bukan mengikuti 23 tapi 411124. 104 untuk pemberian jasa. Ada pula apabila Bapak misalkan sewa sound system, sewa kursi ke CV atau PT, pakainya bukan 104 tapi 100. Tarifnya sama, 2% juga. Nah, untuk PPN sudah tahu kan ya tarifnya 11%. Kecuali apabila tadi transaksinya di bawah 2 juta. Pernahnya itu. Selanjutnya, oh ya, untuk penyetoran tadi pasal 21 menggunakan NPWP desa. Yang berbeda itu hanya di pasal 22, yaitu pembelian barang menggunakan NPWP toko atau rekanan. Jadi bukan NPWP desa. Yang berbeda itu aja. Sisanya sama, semuanya disetorkan menggunakan NPWP desa. Jadi di billingnya itu pakai NPWP desa dulu, baru dibayar. Kalau yang dua-dua, ingat NPWP-nya NPWP toko atau rekanan. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah batas waktu penyetoran PPh dan PPN. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi. Untuk batas waktu penyetoran khusus untuk instansi pemerintah desa bisa dibaca paling lambat tanggal 10 berikutnya. Bulan berikutnya sejak tanggal pembayaran. Tadi gampangnya setelah transaksi langsung seminggu setelahnya sudah dibayarkan pajaknya gitu. Nah untuk pelaporan pasal 21 dan unifikasi itu 22, 23, 4 ayat 2 tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan untuk PPN akhir bulan berikutnya. Tadi semuanya sudah include di aplikasi e-report menggunakan web DJP online. Dan keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan itu bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jadi sebisa mungkin dilaksanakan tepat waktu dan salah satu cara curang yang tidak terlambat setor sudah ada tuh tanggal 10 bulan berikutnya. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Dedi bahwa setelah uangnya cair lebih baik dipisahkan yang mana buat pelaksanaan proyek, mana yang buat bayar pajak. Yang buat bayar pajak ini setorkan aja. Mau ke 21, ke 22, 23 PPN, setorkan aja. Nanti kalau misalkan ada kelebihan bisa dipindah bukukan. Nah, kalau dipindah bukukan, pembayaran itu mengikuti tanggal bayarnya. Jadi kalau misalkan bayarnya di bulan Februari, padahal buat transaksi bulan Juli, jatuhnya nggak telat, gitu. Karena sudah dibayar di bulan Februari. Itu cara curangnya. Itu cara curang yang halal. Kalau kelebihan bisa dikembalikan dengan yang mekanismenya kita yang mengerjakan dulu, dicek dulu apakah benar. Kalau kelebihan lebih baik sih dipindah bukukan, Pak. Kan pasti ada pajak lagi yang akan dibayar tuh. Kan jadi buat tabungan tuh. Nah, saya pindahkan ke pembayaran ini aja, Pak. Iya. Ada surat permohonan pemindahan bukuan di kantor. Nanti saya yang mengerjakan. Kami di tim penyuluh. Oke, mungkin itu, dan penekanan dari Pak Sulaiman tadi adalah silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Jadi saya serahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo, mumpung masih ada waktu dan mumpung kami ada di sini. Oke, Bapak langsung.
Terima kasih Pak, mungkin langsung saja. Terkait tadi penjelasan tentang pemilahan untuk penyetoran Pak, dan kebetulan yang sudah kita lakukan itu, jadi NPWP-nya adalah NPWP menggunakan instansi, karena kita sebelum ada kegiatan ini saya masih menggunakan semuanya itu pakai desa Pak, sehingga tidak menggunakan rekening NPWP daripada rekanan. Jadi kita kan begitu anggaran masuk, langsung kita masukkan ke dalam Siskudes dan langsung potong pajaknya, dan pajaknya itu langsung ada di BDB. Jadi yang masuk ke rekanan itu sudah bersih dengan potongan pajak, cuman kesalahannya kita menggunakan NPWP desa Pak. Di mana itu? Ini untuk pembayaran pajak apa Pak? Pasal berapa? Pekerjaan konstruksi. Konstruksi. Iya, yang menggunakan rekanan. Kemudian yang kedua Pak, kesalahan input mungkin pengen cepat sih ya. Jadi kita menggunakannya itu kodenya kode 100 semua Pak. Setoran massa semua. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawaban atas permasalahan tersebut tadi pemindah bukuan Pak sebenarnya. Benar kalau konstruksi itu disetorkan memang atas nama NPWP desa Pak. Bukan atas NPWP rekanan. Bapak menyetorkan atas nama udah benar berarti dong? Udah benar. Pasal 22. Kalau pasal 22 kalau pasal 22 memang harus atas nama rekanan. Mangga Pak, bisa dipindah bukukan juga. Ke KPP ada surat permohonan pemindah bukuan, sertakan bukti bayar. Termasuk tadi misalkan salah kode jenis setoran, harusnya 104 kebayaran ke 100 semua. Ya, itu bisa dipindah bukukan semuanya. Kecuali tadi kalau pemindah bukuannya, Pak saya mau pindah bukukan ke pajak daerah, nah itu nggak bisa kalau kayak gitu. Nggak ada mekanismenya. Itu rekanannya minta bukti pajaknya Pak? Enggak. Kenapa ya? Ya, kalau mekanismenya benar seperti Pak Fadil bilang. Cuma ya namanya di kita itu kan potensi pajak di kami ya Pak. Misalnya rekanannya bukan di Indramayu, ketika dipindah bukukan pajaknya pindah ke kampus lain. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak mau munculkan silahkan pindah bukukan. Tapi sepanjang rekanannya nggak minta ya, nggak apa-apa sih. Tapi ini salah, ini buat keuntungan kami ya Pak di KPP. Karena kalau lihat kerjanya di Indramayu, orangnya orang maksudnya beli barangnya bukan Cirebon, Garut misalnya, ya bayar pajaknya ke Garut dong, bukan ke Indramayu. Nggak balik lagi ke Indramayu gitu. Cuma memang aturan seperti itu. Cuma kalau ini soalnya direkam sih ya, kalau direkam saya bilang Pak nggak usah cuekin aja gitu. Ya nggak apa, tapi kita cara yang benar ya Pak, cara yang benar ya silakan dipindah buka. Kalau Bapak merasa, aduh nanti saya di akhirat ditanya oleh malaikat nih, menzolimi hak orang lain nih kan gitu. Ya udah pindah bukukan saja Pak ke NPWP rekanan tadi. Pasal 22 benar atas nama rekanan. Jadi makanya kalau konstruksi udah benar kalau Bapak setor pakai nama NPWP desa. Ini saya nyambung tadi ya pertanyaan Pak siapa tadi Pak nama? Pak Indra tadi ya. Bang Pak, terkait tadi yang dipecah-pecah ya misalnya. Saya dulu tugasnya di Sulawesi Pak. Saya tugas di Sulawesi di Mamuju. Nah, Pak bisa nggak apa yang dipecah-pecah gimana? Ya tadi kwitansinya harga barang beli semen 3 juta, tapi biar nggak kena pajak, potong misalnya 1 juta misalnya. Pak kan kena PPN nih, gitu kan? Tapi gini Pak, pasti akan ketahuan. Karena apa? Begitu kami lihat proposalnya, kan ada di Siskudes kan ada tuh misalnya pembuatan jalan, ya kan? Kan udah ada rinciannya tuh, itu semen sekian ratus sak gitu. Nah, ketika saya bilang, Pak ini kan satu kegiatan, otomatis belinya juga kegiatannya satu kegiatan. Apalagi belinya di toko yang sama. Kalau Bapak mau mecah, jangan di hari yang sama, belinya di toko yang beda-beda gitu. Ya kan? Kalau belinya di toko yang sama, ya kan, hanya beda hari, terus untuk kegiatan itu belinya, ya saya ngomong ke Pak Indra, Pak, ini kan satu kegiatan Pak, kenapa bisa dipecah-pecah? Akibatnya apa? Mau ngakalin tapi
harus bayar sendiri karena apa? Duitnya udah habis. Saya bilang Pak nagih saya 100 semen sak ada 20 juta PPN 11%, ya banyak dong, 2 juta 100 kan bayar sendiri. Terus yang kedua, apa fungsinya dipecah-pecah? Duit negara kok, ya kan nggak dipakai sendiri. Soalnya memang ada indikator yang baik, saya mau nilai duit pajaknya ini, tapi ujung-ujungnya akan ketahuan karena saya dulu di Surabaya juga sama gitu Pak. Ada berapa desa yang begitu Pak, bukan buat bikin sendiri tapi bisa dihemat Pak, jadi bisa menambah kegiatan lain. Tapi akibatnya apa ya itu tadi harus nombok sendiri malah gitu. Maka ya hindarilah kegiatan seperti itu. Ini hanya apa istilahnya pencerahan saja. Misal seperti ini, misalnya ya, semoga saja tidak terjadi kan gitu. Ada yang ditanya lagi Pak? Ya Pak, kalau terkait material pembangunan kayaknya enggak sih Pak. Cuma ini aja ATK tuh Pak. Kan kita di APBD kan ada anggaran ATK misal 1 tahun 15 juta. Nah kita pembeliannya kan Pak berkala tiap bulan atau tiap minggu kan apa namanya tergantung kebutuhan aja gitu, ambil. Nah untuk nanti saat dana ATK tersebut cair kan itu kan anggaran untuk 1 tahun. Nah misal tadi anggarannya 15 juta, otomatis kita kan pencairan 15 juta. Nah berarti pengenaan pajaknya PPN dan PPH atau gimana? Atau kita sesuaikan dengan kwitansi yang saat kita ngambil atau kita beli di toko tersebut, misal bulan Januari sudah ada pembelian ATK sebesar 1 juta atau kurang atau berapa dan seterusnya. Tapi kan pada saat pencairan melalui aplikasi Siswides kan otomatis dana kan mungkin kan harus terserap semua dengan nominal yang maksimal tersebut. Nah kalau tadi pembelian di atas 2 juta kan PPN PPH. Nah kita mengatasi tadi itu materi nggak bener Pak, nggak cuma ya untuk mengiritnya tuh gimana Pak? Terima kasih. Ya kalau misalkan sebetulnya emang keadaan sebenarnya seperti itu, misalkan Bapak bulan Januari beli ATK 1,5, Februari 1 juta, itu kan bisa dibuktikan dengan kwitansi dari tokonya ya. Itu cuma nggak ada masalah. Soalnya tadi yang Pak ini jelaskan itu satu proyek tapi kok pembelinya ada bisa. Kalau yang habis pakai gitu kan memang masa sih kita mau beli setahun kan enggak kan? Ya misalnya bulan ini ternyata habisnya cuma saya beli 1 juta buat bulan ini, ya sudah gitu. Nah waktu penganggaran, waktu ngajuin kan ada mungkin buat inspek ada pajak yang dibayarkan kan gitu segala macam. Ya itu kalau memang benar-benar kejadian seperti itu ya dari kami ya mau gimana lagi kan gitu. Nah nggak ada masalah Pak. Sepanjang kita tidak ada niatan untuk memecah-mecah itu. Tahunya nggak ada niatan apa ya tadi Pak ini kan barang kami pakai. Ya katakanlah kayak tadi pembelian barang apa gitu misalnya yang kalau dibeli langsung bisa menyebabkan ada masa daluarsanya. Kalau ada obat-obatan ya kan misalnya beli atau beli barang suplemen lah ya. Beli suplemen jangka waktunya daluarsanya ini cuma 6 bulan. Kalau beli 1 tahun daluarsa. Nah aja belinya di nyicil lah, bukan percaya nyicil belinya. Saya beli itu tadi ATK bulan ini 1.500, 1.500 ya memang nggak ada PPN-nya. ya cuma kan Pak di aplikasinya tuh apakah harus dipecah sesuai nota pembeliannya atau gimana? Kalau untuk memperjelasnya lebih baik tetap dipecah gitu Pak. Kalau bisa dipecah bahwa bulan ini beli sekian, jadi memang nggak ada pajaknya. Tapi begitu kalau digabung jadi satu, ya otomatis ada PPN-nya muncul Pak. Nominalnya kan nominal maksimal yang dianggarkan itu. Iya. Jadi dipecah sesuai saat pembelian aja. Ya, tapi misalnya memang sudah langganan, ya monggo misalnya mau di apa? Nggak bisa juga ya. Ya utang Pak. Utang ya. Nah kalau utang kan berarti tagihannya di terakhir. Iya. Begitu tagihan satu kwitansi ya kena PPH-nya Pak. Soalnya setiap bulan ngasih Udah sama kalau ya. Soalnya kalau setiap bulan ngasih kwitansi ya Bapak jelasin di sistem seperti itu. ada sih minimal. Ya. Bulan ada. Yang penting di kami itu Bapak, ada bukti. Ya satu ada buktinya, kemudian kegiatannya ada,
Dan ketiga tidak ada niatan untuk namanya tax avoidance ya, penghindaran pajak. Nah, kalau tax planning boleh Pak, nanti dijelaskan lebih lanjut. Tax planning itu perencanaan pajak bahwa harusnya kena pajak sekian, tapi dengan kita olah ternyata pajak negara cuma sekian, dan itu legal. Gitu. Tapi kalau harusnya pajaknya sekian tapi nggak dibayar, itu namanya penghindaran pajak dan itu tindak pidana. Baik, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu sebelum Pak Kabitnya datang lagi untuk sesi berikutnya. Sesi berikutnya mungkin terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, cuma dari kami pribadi dari KPT, sepanjang ada aplikasi yang memfasilitasi, Bapak sekalian mending belinya di sana. Misalnya katalog, terus ada marketplace, apa yang punya Cipla ya? Kalau bisa beli di Cipla, ya di Cipla aja. Misalnya tadi beli buku, beli catering, beli apa snack, kan ada biasanya jual situ. Ya beli aja di situ, karena di situ langsung dipotong pajak-pajaknya. Jadi baru sekali nggak pusing. Saya udah bayar pajak belum, karena begitu belanja di situ kan pasti pajaknya langsung terpotong juga gitu, daripada beli di tempat lain. Ya, tapi kalau memang ada lahan tempat lain ya monggo. Tapi ya kita harus mengingat pajak-pajak yang harus dibayarkan. Seperti itu sih saran dari kami sih seperti itu. Memudahkan administrasi bagi juga gitu. Nggak banyak dokumen. Artinya kalau butuh apa-apa kan dari Ciplanya mungkin bisa di-download ya. Jadi download bukti-buktinya. Kalau pegang sendiri kadang hilang, kadang nggak tahu Pak. Kalau saya tanya misalnya, Pak Indra, ini tahun 2020 ada kegiatan pembangunan jalan di RT ini. Ini kok pajaknya kayaknya nggak ada deh. Bingung kan? Udah dibayar Pak, mana buktinya? Mana ya? Nah, nggak ada Pak. Kalau nggak ada buktinya, bisa juga nggak bisa ditrace, tapi belum dibayar, harus dibayar. Nah, siapa yang mau bayar? Kan bingung. Itu ya sekalian. Bukti jangan sampai hilang 5 tahun terakhir. Karena jangan, mungkin misalnya, Pak kenapa sih tahun 2020 baru ditanyain sekarang? Ya karena kami baru bisa mengolahnya untuk desa A adalah sekarang. Selama ini nggak ngolah, ya selama ini ngolah tapi desa-desa yang lain dulu. Gitu kan kami punya misalnya ada skala prioritas dan juga keterbatasan SDM sehingga ya dalam setahun harus terpenuhi, nggak ada prioritasnya. Kemudian wilayahnya desa di Bapak Ibu sekalian kita ada temuannya setelah 3 tahun. Dan lupa Pak, udah ganti perangkat desanya, udah ganti bendaharanya. Pokoknya setiap kali transaksi perpindahan bendahara, Bapak Ibu sekalian minta ke bendahara yang lama bukti-bukti 5 tahun terakhir mana simpan, sehingga kalau ada yang izin atau apa bisa bukti-bukti itu disampaikan. Mending repot mengumpulkan bukti daripada repot suruh bayarin. Ya. Ada pertanyaan lagi Bapak sekalian? Satu lagi mungkin Pak. Iya. Itu terkait. Ini biasanya kalau sering bertanya sering kantor pajak dan bayar pajaknya pasti bagus. Insya Allah. Iya. Dari desa mana? Dari desa Bojong Laut, Kecamatan Loh Bener, Oh, Kecamatan Loh Bener. Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Oke. Gini Pak, misal kita kan saat pencairan kita kan pajaknya langsung dipotong, kita langsung cetak ID billing, langsung dibayarkan. Nah, misal bukti pembayaran pajaknya tuh hilang, padahal kan kita sudah bayar, sudah ada tuh dari CS-nya dari PJB hilang. Nah, kita untuk membuktikan bahwa kita udah bayar tuh Pak, apakah bisa dicek di JP online atau di Pajak Pratama? Itu terima kasih. Ini kalau dijawab bisa-bisa semuanya udah nggak usah buktinya nggak usah disimpan nih. Iya udah. Makanya Ya. udah bayar. Oke. Siap. Bokat kebokat. Sebenarnya bisa, tapi tadi Pak, kewajiban pelaporannya dilakukan. Iya, yang misalkan kita sudah bayar sudah ada, nggak tahu kan karena mungkin Iya. Jadi kalau di e-Bupot, Bapak itu ada menu perekaman bukti pembayaran, menu pelaporan. Bapak sudah lapor, itu bukti bayar udah masuk ke kita, sudah Bapak misalkan, Pak saya bulan ini udah bayar belum ya, saya cek laporannya, oh ternyata sudah ada. Itu Ya, makanya dilaksanakan. bukti. Takutnya kan gini Pak, SPJ-nya kan dilampirin. Kalau untuk apa namanya tuh, ya ini kan bisa cetak lagi. Iya, iya. Nah untuk
nyetak bukti pembayarannya kan harus gimana? Harus Kalau kemana? minta bukti pembayaran ya ke banknya ya, ke bank BJB. Nah, Yang hilang tuh bukti pembayarannya. ketika- dividennya. jadi di kami itu pembayaran apapun dari bapak sekalian akan tercatat. Tapi yang tercatat apa? NTPN-nya, Iya kan ada yang terus jenis pajaknya, masanya apa, tahun berapa, nah segala macam itu. Tapi detail ini untuk kegiatan apa nggak ada Pak. Iya. Ya, jadi kalau bapak sekalian pengen misalnya buktinya hilang, kita prosesnya pakai apa? NTPN Pak. Jadi setiap kali bapak ibu melaporkan kegiatan, dan di situ kalau ada fitur NTPN ya bagus. Tapi kalau nggak ada, bagus sekalian lampirkan catat NTPN-nya berapa. Sehingga ketika misalnya saya tanya, Pak, ini kok belum dibayar kegiatan tadi nih, Pak, beli bukunya kok belum dibayar? Oh sudah Pak, saya sudah bayar. Buktinya hilang Pak. Terus ke KPP, saya cuma nih, Pak, ini pembayaran tahun 2023 ini segini nih. Mana yang merupakan bayar tadi pembelian buku itu yang mana? Prosesnya kan bingung juga ya, mana ya? Karena mungkin ratusan yang sudah dibayarkan ada itunya. Yang maka identifikasi pakai apa? NTPN Pak. Saya juga NTPN-nya ini Pak. Tercatat, oh yang ini sekian rupiah. Terus baru kita sesuaikan dengan SPG-nya. Jadi ya. Nah, berarti itu Pak. Kalau memang hilang, kami bisa menunjukkan lagi bahwa Ibu sudah bayar itu dengan salah satu dengan NTPN Mas Wadi ya. Dengan NTPN itu sehingga pas gitu. Karena mungkin aja ada nilai yang sama Pak. Kan misalnya tadi beli buku sebulan atau beli barang yang lain, nilainya sama nih, bayar pajaknya sejuta, saya tanya, Pak yang mana? Bulan apa? Nah, ketika udah begitu saya tanya, buktinya mana? Nah, kan nggak bisa dibuktikan apa kalau nggak ada NTPN itu. Kuncinya itu Pak, NTPN. Iya. Kalau kode billing nggak bisa Pak, karena kode billing kan kadang dibayar, kadang nggak kan. Kadang ada desa yang bayar tiba-tiba kode billing bayar 1 miliar. Terus saya sampai dipanggil kepala kantor nih, bener nih desa ini bayar 1 miliar. Proyek apa? Berarti proyeknya di atas 10 miliar ini. Proyek coba-coba kan? Ini proyek coba-coba Pak. Coba-coba belajar bikin kode billing. Ada yang lain? Ya. Ini yang tidak bertanya saya anggap paham ya. Ya sih Pak. Kita anggap paham. Jadi kalau ada teman-teman kesana nanyain, Pak kok belum dibayar? Oh iya saya bayar Pak. Gitu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Nama saya Wawan Pak dari Desa Kedokan Agung. Pertama yang kita mau tanyakan itu yang tadi kata Bapak bisa ada pajaknya kelebihan. Itu kita tahunya dari mana? Kita pengen tahu dari situ Pak. Misalnya ada lebih dari kita barangkali salah input gitu Pak. Karena secara pribadi saya pun di bidang pajak ini tahunya pas ada pengambilan Pak baru tanya sama teman-teman itu pajaknya berapa aslinya saya juga kurang paham, barangkali teman-teman saya kan paham semua gitu Pak. Saya pribadi kurang begitu paham gitu besarannya gitu Pak. Makanya yang penting ada duitnya siapa kira-kira Pak. Ajar del Pak. Bayar KB, nggak tahu yang punya salah yang PWP punya siapa mah. Kita pakainya semuanya desa Pak. Rata-rata tuh semuanya desa semua, baik PPH, PPN apapun ya pakainya desa aja satu. Gitu. Makanya kalaupun ada kekurangan dan kelebihan itu kita kontrolnya dari mana? Yang pertama, barangkali kita salah masukin PPH 23 bahwa persentasenya kurang berapa kan? Kita baru tahu juga sekarang. Mbak jujur kalau saya sendiri pribadi tuh kalau menginput kadang tanya sama teman, kena ini kena enggak kena wis hajar bala bibit siapa kata kayak gitu Pak. Ada bibit siapa Pak? Itu yang saya mungkin ini saya pribadi gitu loh Pak. Makanya kita minta dari pihak ini kalaupun ada kelebihannya berapa, kalau kekurangannya mana yang kita salah mohon dikoreksi biar kita tuh agak sedikit paham juga Pak. Terkait ATK dan lain-lain kita tuh nggak paham sebenarnya Pak. Makanya kalau ada di atas 1 juta hajar biar data kayak gitu Pak. Ada bibitnya siapa lah Pak. Anggar baik mana namanya dari pangan guru Pak. Terus kalau bisa tadi Bapak tuh yang waktu awal tuh Pak masih pikiran kalau di kita nggak masalah Pak. Tapi kalau ada kubu jangan dibilang ada waktu Pak. Wah di sini dikit dipajak ya Pak. Kalau bilang saat pengambilan barang pencairan itu potong bersih aja us bahasanya kayak gitu. Iya Pak. Kalau kayak gitu kok si beban yang berbeda Pak Pamong desa mana sih digada-gada tuh Pak. Hajar Pak. Makasih Pak sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan Mas Wadi.
Yang pertama, kalau untuk perhitungan perpajakan itu di Indonesia menganut sistemnya adalah self assessment. Jadi bapak ngitung sendiri, bapak setor sendiri. Nah, tahunya bapak lebih bayar atau enggak? Ya sebenarnya bapak sendiri. Jadi maksud saya yang lebih bayar tadi, bapak dapat pencairan dana nih pak, sudah dipisahkan nih, pajaknya segini ternyata. Nah, tahunya segini itu dari mana? Bisa dibantu dari Fiskudes tadi ya. Fiskudes ada kan ya, nilainya berapa. Nah, udah pertanyaannya dari situ. Lebih yang dimaksud di sini adalah misalkan tadi harusnya disetorkan ke pasal 22, ternyata Bapak setorkan semua ke pasal ke PPN. Nah, itu namanya kan lebih bayar di PPN tapi kurang bayar di 22. Nah, bisa dipindah bukan. Maksud saya gitu. Bukan kelebihan. Bisa juga kalau misalkan Bapak memang ternyata memang setelah dihitung sendiri, Pak, saya ternyata memang setornya kelebihan, bisa nggak dipindah bukan ke masa berikutnya atau masa berapa? Bisa, gitu. Tahunya kelebihan tadi perhitungan Bapak sendiri sebenarnya gitu. Nanti ada bagian pengawasan di kami, benar nggak ini lebih atau kurangnya nanti di bagian pengawasan. Dilihat dari mana? Ya dari anggarannya itu. Gitu. Ya, namanya Pak Wawan. Jadi ya tadi lebih atau tidaknya itu pertama ya dari Bapak sendiri. Maksudnya ya tadi ketika Bapak ngitung, loh saya bukan salah ngitung nih. Ternyata pajaknya harusnya cuma 2 juta, saya bayarnya 3 juta. Ada lebih 1 juta. Itu mau diapain ini? Nah, terus berikutnya saya ada yang belum dibayar pajaknya. Tadi dipindahkan untuk pembayaran yang lainnya. Begitu. Nah, terus dari kami bisa tahu nggak? Ya bisa juga sih. Ketika kami berkunjung ke Bapak, saya nanya, Pak, dari Fiskudes ini saya lihat ada kegiatan ini. Saya minta rincian datanya. Nanti baru kita hitungkan, Pak, ada pajak yang kurang dibayar nih. Pajak ini sudah sekian, yang kurang sekian. Nah, tapi kan ya tadi SDM kami terbatas, satu orang itu bisa jadi udah ngawasin desanya di satu kecamatan, kemudian ngawasin wajib pajak lainnya bisa ribuan. Nah, saran saya Bapak lebih proaktif ke teman-teman di KPP. Mending telepon. Teman-teman lebih senang ditelepon Pak. Maksudnya mending lebih senang sering dihubungi daripada tiba-tiba bendara hilang aja, bayar gitu. Jadi lebih atau kurang kita nggak tahu kan. Kita kejar. Kadang-kadang saya kalau ke desa ketemu Pak, Pak U-nya nggak ada, Pak Sekdasnya juga nggak ada. Terus bendaranya lagi ngantar anaknya Pak, gini-gini. Terus saya udah jauhnya udah nggak ketemu. Nah kalau Bapak tadi misalnya ragu, bawa telepon ke ayahnya, Pak saya ada kegiatan ini. Minta tolong dihitungkan pajaknya berapa. Nah nanti Bapak bisa ini nih, oh saya kemarin udah sekian Pak, berarti masih kurang sekian, berarti lebih sekian. Nah Bapak itu lebih baik begitu. Kami sangat senang, beneran. Karena kami jadi tahu, oh desa ini ternyata ada potensi pajaknya sekian. Oh desa ini ya, kalau kami kan potensi desa itu kita pakai rata-rata tarif Pak, maksudnya gini, desa ini 5 miliar. Oke dari pembayaran tahun sebelumnya sekian, oh berarti kira-kira potensi pajaknya sekian persen. Ya. Nah saya bisa kalkulasi itu. Saya nanti proses ke biasanya proses ke desa-desa yang prioritasnya proses ke desa-desa yang pembayarannya tadi masih di bawah 10 juta, masih di bawah yang 20 juta masih agak pentingannya. 10 juta loh, saya miris sekali, beneran. Saya ada lihat kemarin ya nggak banyak, ada 5 desaan gitu. Saya bingung, saya ngomong ke kantor saya tuh bingung. Ini mau diapain ini? Masa kita teruskan ke APH gitu? Kan nggak enak juga mungkin. Nah, saya tadi ngobrol sama Pak Kabit, udah Pak nanti kita nanganin dari Pemda yang nanganin, karena kalau mungkin KPP nanganin mungkin heboh ya. Tapi kalau Pemda yang nanganin kan desa juga punya kepentingan dengan Pemda kan, dengan pencairan tadi. Jadi kalau Pak Kabit bilang sudah nanti pencairannya kita ini aja, kita tunda misalnya. Monggo sih kan kebijakan kami kan gitu. Terus yang tadi saya setuju Pak. Kalau setiap kali pencairan, dananya pajaknya harus dipotong, setuju. Tapi ya tadi mekanismenya itu adalah self assessment Pak. Jadi dari kami tidak ada aturan, belum ada aturan yang langsung potong, karena belum tentu yang terserap segitu Pak. Ya kan? Karena kalau dipotong, langsung dipotong, biasanya belum kan Pak, pajaknya sekian, potong. Kita bingung, ya kan? Nah itu yang menyebabkan tidak bisa
dipotong secara langsung. Nah, kalau satu jenis pajak mungkin oke, saya punya pengalaman. Saya dulu di Sulawesi, saya nanganin petani sawit, Pak. Petani sawit bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit. PPN harusnya kelompok tani ini memungut dari pabrik kan. Dia jual sawit, Pak, saya jual sawit 1 miliar, pajak dipungut 10%, pajak 100 juta. Saya minta berarti 1 miliar plus 1 miliar 100 juta, saya investor. Tapi melihat kondisi di lapangan, kelompok tani itu bilang, ngomong ke saya waktu itu, Pak, di kami jangan diserahkan 1,1 miliar, Pak. Karena begitu 1,1 masuk ke rekening ketua kelompok, di kelompoknya itu diambil jadi uangnya mereka. Sehingga yang 100 itu nggak mau, nggak boleh disetorkan. Kami minta tolong itu langsung dipotong. Nah, saya di KPP saya tidak bisa memotong, Pak. Ya kan? Yang motong siapa? Perusahaan. Saya bilang kita tolong kerjasamanya, PPN-nya dibayarkan atas nama kelompok tani itu. Jadi kelompok tani bersih, sudah dipotong, sudah PPN sudah nggak ada. Nah itu bisa kerjasama dengan, ya tadi kalau apa istilahnya pabrik kelapa sawit itu. Tapi kalau Bapak tadi, saya sebenarnya setuju Pak, kan di kami juga nggak repot, ya selesai kan gitu. Tiba-tiba muncul aja pembayaran desa, belum 100%, ya kan? Saya tinggal kasih penghargaan ke masing-masing desa kan, gitu. Nah, ya. Iya, di muka. Nah, saya sekalian usulan itu bagus, tapi monggo bagus sekalian dari bawah yang usulkan ke mungkin ke Pemda, ke DRPD. Jadi DRPD nanti akan koordinasi dengan KPPN, Pak, karena kan pembayaran KPPN. Bisa nggak mekanisme seperti itu untuk meminimalkan tadi tindakan penyimpangan ataupun ketidaktahuan tata cara pembayaran dan sebagainya. Itu sih. Ya Pak. Ada pertanyaan lain? Sudah jam 3 ya? Nanti Pak itu belum ada. Pak, oh sudah ada Pak. Saya nyari Pak Kabinnya aja. Baik sekalian, mungkin sekian dari kami ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan lain, monggo silakan datang ke KPP ataupun kalau yang sudah biasa ketemu dengan AR-nya, silakan telepon AR-nya setiap saat. Monggo. Berikutnya saya serahkan untuk yang ahli berikutnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Mungkin lebih lanjut ke depan kami akan menggunakan baju sekalian untuk tadi forum pengawasan, evaluasi dan pengawasan supaya ke depannya bisa lebih bagus lagi. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.